Assalamualaikum, kita langsung ke TKP aja ya. Nggak sempat di perjalanan ini agak jauh nih dari bengkel. Jadi ini saya kurang yakin sih masa pompa air Shimizu 135 itu instalasi pipanya masuk-masuk ke paret. Jaraknya hampir 50 meter lebih. Ini kita ke posisi di mana pompa sumur bornya dibikin ya. Jadi ini dari rumah itu hampir kurang lebih 50 meter lebih lah. Jadi di perjalanan instalasinya masuk ke paret-paret perumahan Milala di daerah Simalingkar, Medan ya. Ini saya sih kurang yakin. Jadi saya baru tahu ini kalau posisi yang dimaksud itu memang benar-benar jadi pipanya, tengok itu melalui paret-paret terus melintang melewatin jalan, habis itu masuk lagi ke paret lagi. Ini lumayan jauh ini. Nih jadi saya setelah kejadian ini baru saya paham selama ini berarti pompa airnya disuruh kerja paksa. Pompa air rumahan yang tipe 135 yang harganya mungkin hampir 600 disuruh ngisep sampai segini jauhnya. Waduh, kalau tahu gini saya nggak mau ngerjain karena resiko bocornya banyak di perjalanan. Nah ini dia, ini baru dikerjai juga tapi nggak selesai. Ini pipanya nih, tengok itu sumur bornya. Katanya sumurnya di situ airnya bagus. Kalau sudah cerita seperti ini kita nggak usah cerita sumurnya airnya bagus ya. Yang penting dapat air aja sudah syukur kalau di daerah perumahan ini. Jadi saya maksudnya daripada saya ngerjain itu saya nggak sanggup. Saya bilang udah ambil aja sumur yang terdekat. Rupanya di belakang perumahan dia itu ada sumur yang tidak terpakai. Jadi saya lihat pun airnya layak. Jadi udahlah saya kerjakan ya. Saya tidak buat videonya tapi saya ambil jalan baiknya. Nih juga pemasangannya secukupnya karena toko jauh dari rumah. Tuh kita nggak pakai elbow-elbowan, jadi kita tekuk aja lah pipanya, nggak banyak makan biaya sama jauh tokonya juga. Jadi saya bengkokkan aja pipanya langsung, yang penting air bisa naik aja. Macam ini udah dalam kondisi baik, air sudah keluar. Tadinya di situ tuh arah pipanya. Tuh belok lagi ke depan sana, elbow sudah banyak makan berapa itu. Tuh masuk lagi, tengok tuh. Ini instalasi pipa orang semua yang ngisap lubang sumur bornya sampai jauhnya sampai sekian meter ya, sampai pipanya sampai 10 batang sampai 15 batang. Aduh, kalau saya daripada resiko bagusan gak usah lah. Jadi tadi ini sudah selesai pengerjaannya. Inilah nih pipa-pipa yang saya bilang tuh dari paret-paret masuk pipa-pipa itu. Resiko rusaknya banyak. Jadi daripada kita asik ngerjain itu terus, bagusan kita ya udahlah cari sumber yang terdekat lah. Kalau memang harus ngebor di pelataran rumah udah bor aja, masalah bagus nggak bagus airnya itu. Kalau untuk mandi sama cuci siram di kebutuhan kamar mandi kan sudah layak. Kalau untuk kurang yakin ya kita kasih filter atau kita beli air galonan isi ulang lah kalau untuk masak atau air minum. Biar resikonya juga nggak terlalu banyak ya. Kalau udah kayak gini kan resiko udah terlalu banyak. Pipa sudah panjang kali ke sana. Pompa air yang dipakai tipenya kecil. Sudah tidak mungkin lah dia sanggup. Kalaupun dia sanggup nggak tahan lama. Daya tahan umurnya itu nggak selama kayak kita pakai biasa. Jadi ini udah TW mau pulang ke rumah ya, dari dalam perjalanan tuh pipa-pipanya sampai segitu panjang di perumahan tuh melalui paret-paret. Tengok resiko rusaknya terlalu besar, bila patah, bila bocor, termakan tikus atau kena banjir atau segala macam lah. Kalau udah seperti ini sudah tidak, lebih baik lah menghindari yang sudah terlalu panjang ini. Kerja berat pompanya sudah capek ya, ngisap terlalu panjang sampai berapa batang, sementara anjuran pompa itu paling untuk rumah tangga 11 meter ya untuk ke sumber air. Jadi
saya minta, kalau saya disuruh ngerjain, suruh narik ke sana saya nggak sanggup. Bukan masalah nggak sanggup apa-apa. Besok-besok kalau ada masalah kita lagi yang dipanggil. Karena itulah terlalu jauh resikonya. Mau sampai kapan kita ngisi pancingannya sekian 15 batang? Kalau dikocok dari sana jauh kali. Ya memang lebih gampang dikocok di sumur bornya kan, tapi ya terlalu jauh juga. Jadi saya bilang, udah cari sumber air yang terdekat aja. Jadi kalaupun ada kerusakan kita bisa gampang mengerjakan sendiri, nggak mesti manggil tukang. Udah gitu pun kita ngerti perawatannya karena pipa itu kelihatan di tempat lokasi kita, di perumahan kita sendiri. Jadi nggak melewatin pipa-pipa orang lain, nggak melewati jalan yang melintang, nggak melewatin pekarangan orang. Kan bisa aja sih kalau pekarangan orang kita lewati, mereka nggak senang mungkin, ya gimana ya kan. Atau pipa-pipa yang lain pas lagi pengerjaan, di situ banyak pipa-pipa yang lain, ada pengerjaan tersenggol lah pula pipa kita, kejadi bocoran, dah masalah lagi. Kita kan nggak tahu seperti itu. Jadi gimana caranya kita mengurangi resiko lah. Jadi saya buat seperti itu aja. Kalau mau mengurangi resiko ya cari aja lah sumber air yang terdekat. Tadi pun saya tes airnya lumayan bagus kok, bersih. Eh, udah lumayan bening lah. Kalau untuk kebutuhan kamar mandi aja saya layak cukup, sudah bisa. Ini kita keluar dari perumahan tersebut ya, masih ada tanah-tanah kosong ini. Nah, ini di perjalanan arah pulang kita. Jadi saya tadi nggak memvideoin posisi saya kerja karena orang yang punya rumah itu kan selalu dekat sama saya, selalu ditengokin. Jadi saya nggak enak lah kalau bawa HP ya, lagi kerja bawa HP sambil videoin. Paling sedapatnya saya videoin lah. Terkadang kalau pas lagi yang punya rumah nggak ada, saya videoin dikit. Gitulah tadi ceritanya, ini mencari sumber air yang dekat, menghindari sumber air yang terlalu jauh karena terlalu banyak resiko kerusakan. Jadi judul film hari ini itulah, hindarilah sumber air yang terlalu jauh karena pompa air bakalan kerja berat. Dia tidak bisa mampu dan tidak bisa bertahan lama. Takutnya nanti waktu kita habis untuk itu terus. Jadi kalau memang sumber airnya terlalu dekat, katanya airnya bagus, ya lebih bagus di pekarangan kita aja lah sendiri. Kalau memang di pekarangan kita airnya kurang bagus, yang penting untuk kegiatan cuci ya kan, atau siram-siram sumur atau mandi masih layak aja, udahlah dipakai aja lah yang adanya di tempat. Jadi tidak mengganggu ke pekarangan orang, tidak mengganggu juga waktu kita yang bentar-bentar asik rusak aja pompa airnya. Jadi setelah pulang kita makan siang dulu sampai jam 3 nih kawan-kawan. Pakai daun ubi sambal belacan sama kerang dan kentang ya. Alhamdulillah lah sampai tempat sudah jam 3 ini. Jam 3. Jadi kita makannya terlambat. Assalamualaikum.